Tunjuk Kak. Tunjuk. Ya. Kenapa bisa berhutang? Oh, hutang sama rentenir. Satreskrim Polres Sinjai ringkus pelaku pencurian perhiasan emas. Sudah lunas. Aksi pencurian itu terjadi pada 30 September 2024 di kediaman korban, Elita Yulias Tutik di Jalan Sudirman, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utang Utara. rentenir untuk apa itu? Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan kehilangan emas perhiasan ke polisi pada 14 Mei 2025. Laporan tercatat dengan nomor LP B95V 2025 SPKT Polres Sinjai Polda Sulsel. Pelaku diketahui memanfaatkan waktu saat rumah dalam keadaan sepi dan merupakan pembantu rumah tangga Elita Yulias Tutik dan cleaning service atau petugas kebersihan RSUD Sinjai. Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Andi Rahmatullah mengatakan pelaku membuka laci lemari milik korban dan mengambil kotak berisi emas perhiasan saat membersihkan di rumahnya. Setelah mengambil emas, pelaku menyembunyikannya sementara di kamar mandi RSUD Kabupaten Sinjai, ujar Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Andi Rahmatullah, dalam konferensi pers, Kamis, 14 Mei 2025. Pelaku dihadirkan dalam konferensi pers dengan menggunakan baju tahanan di ruang perkara Satreskrim Polres Sinjai. Dalam pemeriksaan, dia mengakui telah menjual sebagian emas senilai 7 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Sisanya digadaikan melalui seseorang bernama Syamsinar dengan nilai 14 juta rupiah. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku. Di antaranya satu cincin berlian berbalut emas putih, satu batang cincin emas, dan satu buah permata biru. Modus yang digunakan pelaku cukup halus karena memanfaatkan kepercayaan korban. Polres Sinjai menegaskan bahwa pengungkapan ini adalah bagian dari komitmen dalam pemberantasan kriminalitas rumah tangga. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melapor jika mengalami hal serupa, ujarnya. Sementara itu, dia mengaku nekat melakukan aksinya karena terlilit utang. Saya curi emas untuk membayar utang kepada rentenir, katanya. Atas perbuatannya, dia dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3E dan 5E KUHP. Ia terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Press release, namun sebelumnya saya jelaskan bahwa hingga hari ini masih berjalan operasi pekat, sementara dilaksanakan oleh teman-teman Satgas terduga atau tersangka. Maka dari itu dilanjutkan lagi dalam penyelidikan mencari pelaku. Ternyata pelaku langsung diamankan. Maka pada saat itu juga dia menjelaskan apa yang menjadi kelakuan dari pelaku, yang mana pada tanggal 30 September sekitar jam 13, pelaku atau tersangka perempuan DA membersihkan rumah majikannya yang bernama perempuan EA. Kemudian tersangka perempuan DP melihat di dalam laci lemari majikannya terdapat kotak yang berisikan emas perhiasan. Maka dari itu tersangka perempuan DF pun tergiur sehingga membuka lemari tersebut. Setelah itu perempuan DF pun mengambil perhiasan tersebut. Kemudian perempuan DF menyimpan perhiasan di WC RSUD. Jadi dia simpan di situ. Pada saat dia simpan di situ, berselang 2 hari kemudian, tersangka perempuan DF ini menjual emas tersebut senilai 7 juta. Ya, jadi 7 juta dia jual. Kemudian keesokan harinya DF lagi menjual lagi sisa emas itu ke toko emas Mulia dengan nilai 5 juta. Berarti sudah 2 kali melakukan penjualan. Sisanya diberikan lagi ke perempuan SY berupa 2 gelang, satu pasang cincin giwang, 1 liontin, dan 1 cincin permata biru, 1 cincin anak untuk digadaikan. Jadi
dari tadi 7 juta penjualan, kembali lagi 5 juta penjualan, ini digadaikan lagi 14 juta. 14 juta. Kemudian dari hasil penjualan atau gadai itu digunakan membayar hutang. Kemudian tersangka perempuan DF ini kembali memberikan emas kepada Syamsinar untuk dijual. Jadi banyak ini emas yang dicuri. Cuma caranya dia ini mencuri, caranya ini menjual tidak langsung satu kali, bahkan ada digadaikan. Kemudian penjualan emas terus diwariskan kepada perempuan DF. Jadi ada orang digunakan lagi yang menjual, yaitu perempuan SY. SY ini disuruh, yang tadi yang pada saat sudah menjual 7 juta, sudah menjual lagi 5 juta, digadaikan lagi 14 juta. Ada lagi di belakangnya itu dijual lagi oleh SY dengan senilai 13 juta. Dipergunakan bayar hutang sebesar 28 juta. Sisanya 10 juta digunakan untuk keperluan sehari-hari. Baik. Ini lumayan banyak ini. Jadi dia ini mendapatkan hasil penjualan, hasil gadai, baru dibayar hutang lagi senilai 28 juta. Setelah itu digunakan keperluan sehari-hari. Berapa keseluruhan Kak? Berapa uang keseluruhan Kak dari hasil penjualan? 38 juta. 38 juta. Dari hasil penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa tersangka DF ini melakukan pencurian emas. Faktanya 1 kali. Namun demikian kami tidak berhenti, kami menelusuri semua apa menjadi fakta-fakta dalam proses penyidikan ini. Kami akan teruskan karena ini CS nanti Mas juga ATM pernah diambil. Nanti telusuri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.